Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan penguji. Selamat siang, Saudari Putri Melati ya. Hari ini akan dilaksanakan sidang laporan akhir studi atas nama Saudari Putri Melati. Sebelum dilanjutkan, kami ingin bertanya dulu, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, sudah makan? Sehat ya? Sudah siap ujian? Siap, Pak. Baik, karena Anda sudah menyatakan siap, jadi ujian kita lanjutkan ya. Kita hari ini Ketua Penguji Bapak Iwayan Sukiti SOS MPD, Sekretaris Penguji Ibu Niketut Sutrisnawati SSD Parempar. Nah, pertama kami ingin menyampaikan dulu tata cara persidangan. Sidang akan dilakukan dalam 3 sesi. Sesi pertama yaitu presentasi kurang lebih 15 menit. Sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Sesi yang ketiga adalah sidang untuk penentuan penilaian laporan akhir. Nah, syarat untuk lulus ujian laporan studi ini adalah diharapkan mendapatkan nilai minimal 65, skor 65. Nah, skor 65 ini didapatkan dari 3 kategori penilaian. Yang pertama, kami akan menilai laporan akhir studi yang sudah Anda buat, hard copy-nya ya. Skornya dikalikan 1. Kemudian yang kedua adalah presentasi yang akan Anda lakukan lagi sebentar, skornya dikalikan 2. Kemudian yang terakhir tanya jawab, skornya paling besar dikalikan 3 ya. Nah, total skor akan dibagi 6. Nah, nilai akhir jika Anda mendapatkan nilai minimal 65, Anda akan dinyatakan lulus. Jika tidak, nanti Dewan Penguji akan menentukan keputusannya apakah tidak lulus atau ada syarat lain ya. Oke, itu tata cara persidangan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Putri Melati untuk melakukan presentasi 15 menit. Silakan. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Iwayan Sukita, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan, selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Niketut Sutrisnawati, Sarjana Sains Serapan Pariwisata, Magister Pariwisata, selaku Sekretaris. Yang saya hormati Bapak Iwayan Wijayasa, Sarjana Sains Serapan Pariwisata, Magister Pariwisata, selaku dosen pembimbing sekaligus anggota. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya selama 6 bulan. Berikut adalah judul laporan saya. Penerapan standar operasional prosedur oleh Food pada Departemen Food and Beverage Product di Kuas Hotel Rute. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahaskan adalah di sini adalah latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, landasan teori, metode penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu industri yang terus mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan berbagai peran antara zaman yang berbeda. Pariwisata juga merupakan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pendapatan. Hotel merupakan salah satu akomodasi yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, menyediakan makanan dan minuman, serta menyediakan jasa fasilitas lainnya seperti spa dan gym. Perkembangan pariwisata Bali semakin berkembang dengan dukungan dari segala aspek potensial yang dioptimalkan budaya dan keunikan adat istiadat Bali. Alamnya yang asri dengan berbagai keindahan pada masing-masing potensi yang dikelola dengan berbagai kemasan membuat pariwisata Bali semakin berkembang. Food and Beverage merupakan salah satu departemen yang berfokus pada pelayanan makanan dan minuman untuk mencapai kepuasan pelanggan. Food and Beverage staff diharuskan untuk tampil rapi, ramah, dan sopan, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan juga cekatan. Standar operasional prosedur atau SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional suatu organisasi maupun perusahaan berjalan dengan lancar. Masing-masing departemen telah memiliki SOP yang berbeda. Adapun tujuan penelitian di sini adalah mengetahui standar operasional prosedur pada Departemen Food and Beverage Product di Kuas Hotel Rute, serta bagaimana penerapan standar operasional prosedur oleh Food pada Departemen Food and Beverage Product di Kuas Hotel Rute. Berikut adalah beberapa rumusan masalahnya. Ada apa saja standar operasional prosedur pada Departemen Food and Beverage Product dan bagaimanakah penerapan standar operasional prosedur oleh Food
pada Departemen Food and Beverage Product di Hotel kita. Landasan teori. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu, serta untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Standar operasional prosedur atau SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi ataupun perusahaan berjalan dengan lancar. Cook atau koki adalah orang yang menyiapkan makanan untuk disantap. Cook adalah seorang yang mempunyai peranan besar dalam menentukan keberhasilan, kepopuleran, dan reputasi hidangan yang disajikan kepada konsumen. Food and beverage product sendiri adalah salah satu bagian hotel yang menangani pengolahan makanan dan minuman dari bahan-bahan mentah menjadi produk siap saji, mulai dari appetizer, soup, main course, dan dessert bagi para tamu hotel. Hotel merupakan bentuk akomodasi yang dibangun untuk tujuan komersil yang diberikan untuk setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan, penginapan, serta layanan makan dan minum. Adapun metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah yang pertama, metode observasi partisipasi. Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati serta ikut terlibat langsung dalam kegiatan pelatihan dan mencatat beberapa hal yang diamati selama 6 bulan. Yang kedua, wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ada dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari foto-foto, gambar-gambar, buku-buku, dokumen, ataupun brosur dan juga literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Hasil dan pembahasan. Standar operasional yang terdapat pada Food and Beverage Product Department yang ada di First Hotel Bogor, yang pertama itu ada opening and closing kitchen. Jadi pada opening and closing kitchen ini, pada kitchen First Hotel Bogor itu terdapat 3 jam operasional kerja. Yang pertama itu ada morning shift, ada afternoon shift, dan ada night shift. Berikut adalah beberapa prosedur pada jam operasional morning shift. Yang pertama, open kitchen dan pastikan semua sistem keselamatan bekerja dengan baik. Periksa semua suhu pendingin dan freezer dan catat suhunya. Periksa semua makanan buffet panas dan dingin. Pastikan ada air panas di dalam carving dish dan induksi atau stereo menyala. Untuk dingin, pastikan esnya banyak. Periksa pengiriman makanan. Pastikan semua kualitas terbaik dan ikuti DML. Prepare untuk lunch. Bersihkan dapur dengan petugas. Semua area disanitasi dengan desinfektan. Berikut adalah beberapa prosedur yang harus diikuti untuk pekerja yang bekerja di jam operasional afternoon shift. Ada catat serah terima shift dan tindak lanjuti. Pastikan semua sistem keselamatan bekerja dengan baik. Periksa semua pendingin, freezer, dan dry store dalam keadaan bersih dan teratur. Periksa semua persiapan makan malam. Pastikan semua bahan segar. Mempersiapkan makan malam ala carte dan prasmanan. Kemudian ada yang night shift. Serahkan shift PM, buat catatan dan tindak lanjuti daftar tugas. Perbarui menu sarapan prasmanan untuk mencetak label makanan. Pastikan semua sistem keselamatan bekerja dengan baik. Periksa suhu chiller dan freezer serta simpan kering. Menu siap semalam, pastikan semua bahan segar. Tinjau daftar persiapan. Berikut adalah standar operasional prosedur untuk grooming. Yang pertama ada bagian kepala memakai topi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Tidak berkumis dan berjenggot, rambut tidak panjang dan tidak melebihi telinga. Seragam atau uniform sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, serta harus bersih, rapi, dan tidak berbau. Name tag selalu dipakai dengan posisi selalu di sebelah kanan. Pulpen disimpan di sebelah kiri bagian tangan. Selalu menggunakan apron warna hitam di saat jam operasional. Selalu membawa pulpen dan disimpan di saku kiri baju seragam. Celana kerja dari bahan katun warna hitam. Sepatu standar kitchen warna hitam atau safety sauce. Kuku tidak panjang, harus selalu pendek dan bersih. Tidak boleh memakai aksesoris yang berlebihan. Berikut adalah standar operasional prosedur untuk penyiapan buffet breakfast. Yang pertama ada food on buffet. Food on buffet itu adalah sistem prasmanan di mana tamu dapat mengambil sendiri makanan yang telah disediakan di meja panjang yang ada di restoran. Kemudian ada homemade jam and butter display, ada bread, toast, and pastry section, ada pancake or waffle station, ada egg station. Kemudian
bahan makanan. Yang pertama ada receiving, ada cleaning, ada organizing, ada usage, dan ada wastage. Berikut adalah standar operasional prosedur untuk lunch ataupun dinner. Jadi pada kitchen request hotel group itu ada dua sistem untuk lunch maupun dinernya. Yang pertama itu adalah sistem buffet, di mana tamu mengambil sendiri makanan yang telah disediakan. Kemudian ada sistem à la carte, yaitu di mana menu sudah tertera dengan daftar harganya. Berikut adalah prosedur dalam menangani lunch ataupun dinner pada sistem buffet. Yang pertama, cook wajib mengecek menu lunch ataupun dinner. Yang kedua, menyiapkan bahan-bahan makanan berdasarkan menu. Yang ketiga, menyiapkan dessert berdasarkan menu, menyiapkan 2 jenis sambal dan 3 jenis kerupuk, menyiapkan garnish, lighting dessert lunch ataupun dinner, menempatkan dessert pada plate panjang, kemudian diorder ke buffet restoran. Berikut adalah prosedur dalam menangani lunch ataupun dinner pada sistem à la carte. Yang pertama, wajib mengecek captain order untuk memastikan makanan yang dipesan oleh tamu, menyiapkan alat dan bahan, menyiapkan plate maupun bowl berdasarkan jenis makanan yang dipesan, menyiapkan garnish, waktu yang diperlukan sekitar 15 sampai 30 menit. Berikut adalah penerapan SOP oleh cook yang terdapat pada F&B Product Department. Kalau yang tadi adalah SOP, berikut adalah penerapannya. Yang pertama adalah penerapan SOP Opening and Closing Kitchen. Penerapan SOP Opening and Closing Kitchen pada Departemen Food and Beverage Product Request Hotel Kuta sebagian besar sudah diikuti. Namun, sebagian kecil masih ada yang belum dijalankan, yaitu pada nomor 1 AM shift. Anggota tim yang bertugas pada jam operasional AM shift seringkali lalai akan prosedur yang sudah ada. Bahan-bahan makanan yang baru datang seringkali tidak dicuci dan penyimpanan yang kurang teratur. Pada nomor 2 di AM shift, anggota tim tidak selalu memeriksa kondisi freezer dan restock. Bahan-bahan untuk à la carte tidak tersusun dengan rapi, sehingga saat membuat orderan ataupun à la carte, anggota tim sering kesusahan dalam mencari bahan-bahan untuk à la carte tersebut. Berikut adalah penerapan standar grooming. Pada bagian ini terdapat pelanggaran standar grooming yang dilakukan oleh cook seperti pelanggaran prosedur nomor 4, yaitu seragam ataupun uniform. Bisa kita lihat sendiri pada gambar berikut. Terlihat seorang cook memakai uniform yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada di suatu perusahaan itu. Kemudian, apron yang digunakan sudah lusuh dan seragam yang digunakan merupakan kaos biasa. Berikut adalah penerapan SOP penyiapan breakfast buffet. Yang pertama adalah food on buffet. Pada kitchen request hotel Kuta tidak menerapkan prosedur berdirian pada Vegas buffet. Tidak tersedia live cooking atau lifestyle seperti tempat ini dengan bumbu lengkap dan hanya menggunakan 2 jenis dressing salad. Tidak sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Kemudian ada extension. Pada restoran Quest Hotel Kuta, kadangkala extension tidak dibuka, mengingat padatnya jumlah tamu pada jam operasional. Tidak tersedia mangkuk untuk memecahkan telur, biasanya cook langsung memasukkannya ke wajan. Kemudian ada penerapan SOP penyimpanan bahan-bahan makanan. Untuk penerapan SOP penyimpanan bahan-bahan makanan pada Departemen Food and Beverage Product di Quest Hotel Kuta masih terbilang kurang. Beberapa prosedur tidak dijalani dengan baik seperti pada nomor 2, yaitu cleaning. Seringkali buah-buahan yang datang dari supplier tidak dicuci terlebih dahulu dengan cairan sanitizer. Kemudian nomor 3, organizing. Beberapa anggota tim sering melakukan kesalahan dalam metode FIFO. Penerapan SOP lunch ataupun dinner. Yang pertama itu adalah penerapan SOP lunch ataupun dinner pada sistem buffet. Penerapan SOP lunch ataupun dinner pada sistem buffet di Departemen Food and Beverage Product di Quest Hotel Kuta terbilang cukup baik. Beberapa prosedur sudah dijalankan dengan baik dan benar. Akan tetapi, ada beberapa waktu di mana penyajian lunch ataupun dinner mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan kurangnya persiapan yang lebih matang serta terjadinya miskomunikasi antara tim. Kemudian yang kedua ada penerapan SOP lunch ataupun dinner pada sistem à la carte. Pada kitchen Quest Hotel Kuta, untuk penerapan SOP lunch ataupun dinner itu sudah cukup baik. Tim sudah mengikuti prosedur dengan baik dan benar. Namun beberapa anggota tim tidak banyak mengetahui planningan yang baik, sehingga à la carte yang dibuat kurang begitu menarik dari segi tampilan. Terlebih lagi, garis yang biasanya dipakai terkadang tidak baik. Simpulan.
Dalam operasionalnya, Quest Hotel Kuta telah memiliki standar operasional prosedur atau SOP pada Departemen Food and Beverage Product demi menjaga kualitas bahan-bahan makanan serta keselamatan area dapur seperti SOP grooming, SOP penyiapan breakfast buffet, SOP lunch ataupun dinner, SOP a la carte, SOP penyimpanan bahan-bahan makanan, dan SOP opening and closing kitchen. Setiap bagian dari SOP tersebut telah dilaksanakan oleh tim Departemen Food and Beverage Product dengan baik, sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Namun demikian, pada operasional sehari-hari masih ditemukan bagian-bagian SOP yang tidak dilaksanakan atau lalai dalam pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa saran dari saya. Yang pertama adalah standar operasional prosedur yang telah tertulis dan sudah sesuai standar Archipelago wajib diikuti agar operasional di Departemen Food and Beverage Product di Quest Hotel Kuta dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua, dalam penerapan SOP sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi hendaknya pada bagian-bagian SOP yang belum terlaksana dengan sempurna dapat dilakukan evaluasi dengan memberikan training rutin pada tim F&B product untuk membenahi penerapan bagian-bagian SOP yang masih kurang. Selain itu, dapat dilakukan penambahan peralatan penunjang SOP agar bagian-bagian SOP yang masih kurang dapat teratasi. Kemudian yang terakhir ada tim Departemen Food and Beverage Product harus lebih memperhatikan bahan makanan yang diterima dari supplier seperti kualitas, kondisi, serta tanggal kadaluarsa. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.